Baik, sebagai sensei kan pasti mempersiapkan lesson plan atau RPP ya. Di RB Method bagaimana sih pentingnya lesson plan tersebut? Betul. Lesson plan itu sangat penting ya. Mungkin 70% dari keberhasilan sebuah pelajaran itu ditentukan oleh lesson plan-nya gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu nanti akan mengaruhi flow-nya kita. Nah, kenapa begitu juga? Karena kita ini hanya dikasih waktu 100 hari gitu ya. Nah, 100 hari ini kita bisa pandang panjang atau pendek gitu ya. Nah, makanya lesson plan itu sangat penting. Kenapa? Karena lesson plan itu paling panjang kan itu misalnya di activity learning ya. Di dalam Shokan itu kan, Shokan School itu kan 2 jam misalnya. Nah, misalnya Jiko Shokai atau self introduction atau personal branding itu kan 1 jam. Misalnya pola kalimat grammatical itu kan 1 jam misalnya. Terus kemudian percakapan kaiwa yang menggunakan irodori kan 1 jam juga gitu ya. Nah, itu makanya waktu kita sangat terbatas. Oleh karena itu lesson plan ini sangat penting sekali gitu ya. Nah, lesson plan, nah ini bisa macam-macam lah gitu. Nah, tapi kita juga tidak perlu terlalu sangat stick kepada lesson plan itu harus lengkap sekali gitu. Jadi lesson plan itu sangat simpel ya. Artinya bahwa oke, dalam 1 jam itu kegiatan saya apa saja sih gitu ya. Nah, dan itu kan ada waktunya. Makanya ketika kita mulai masuk ke sekolah atau masuk ke kelas, guru itu harus bawa jam ya. Nah, atau bawa arloji lah gitu ya. Sehingga dia itu adalah penguasa tempat dan waktu di dalam pelajaran itu gitu ya. Nah, dia harus menguasai ini. Waktunya berapa yang saya diberikan? Itu misalnya apakah setengah jam? Apakah 1 jam? Gitu ya. Nah, ini kalau kita jam terbangnya masih sedikit, nah, kita sangat perlu untuk berfantasi ria ya dalam lesson plan. Nah, yang umum itu kan biasanya ada kita pembukaan lah misalnya. Pembukaan, nah ini kan yang paling gampang ini adalah pembukaan, isi, penutup ya. Kan kita dulu belajar ya di sekolah ya, pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, oke. Nah, sekarang kita pembukaan dengan apa gitu ya. Nah, pembukaan itu satu adalah bisa dengan ice breaking ya. Jadi ice breaking itu memecah es ya. Jadi memecah es itu kan dingin, kaku ya, memecah kekakuan. Nah, cuman para sensei kan akan hidup lama ya, akan berinteraksi lama dengan para siswa ya, sehingga misalnya saya tiba-tiba masuk ke kelasnya sensei siapa gitu ya, saya akan memerlukan ice breaking lebih lama karena saya belum tahu siswa, siswa belum tahu saya gitu ya. Nah, ice breaking ini mungkin bisa memakan waktu 1/4 dari waktunya, sehingga saya bisa mulai mentuning gitu ya. Tapi ketika sudah tertuning satu sama lain gitu ya, nah ice breaking ini bisa sangat singkat. Ayo anak-anak, masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Kalau misalnya kita mau bikin kalimat perintah nih, misalnya silahkan membaca, tolong dibaca. Ini apa? Saya baca apa anak-anak? Sensei, yomimas. Oke, sekarang kamu coba bikin sebelahnya, kamu bikin kalimat perintahnya, tolong dibaca. Yonde kudasai sensei gitu ya. Nah, ini contohnya lah gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ice breaking. Jadi kita bikin anak-anak mulai pemanasan lah gitu ya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke isi ya. Nah, di isi ini juga sebelum ke isi kita juga bisa memberikan misalnya oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pola percakapan yang kita lakukan ketika misalnya kita memesan McDonald misalnya. Nah, ini kan di Kaiwa kan gitu ya. Jadi di Rodori itu biasanya kita diberikan TPO, time, place, occasion gitu ya. Jadi misalnya di musim dingin atau misalnya di tempat McDonald pada waktu kita mau memesan makanan gitu ya. Jadi occasionnya itu misalnya. Nah, itu tipikalnya di Irodori ya. Nah, oke, anak-anak kita belajar itu. Nah,
kata-kata yang akan kita pakai adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis di sini atau kita persiapkan di print out-nya. Atau misalnya karena kita menggunakan Irodori, ayo anak-anak tolong baca halaman sekian gitu ya. Nah, terus kan dalam ARWI method itu kita punya 3 jenis kata ya. Yang pertama adalah important word ya. Nah, important word. Nah, terus kemudian yang kedua adalah must remember word ya. Must remember word. Must remember word. Yang harus dihafal. Terus kemudian important. Dan yang ketiga itu additional word. Ya. Jadi ada must remember word, ada important word, dan ada additional word. Ya. Nah, di sini must remember word itu nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Sehari aja itu maksimal 10 ya. Maksimal 10 lah ya. Sehingga kalau kita punya 6 slot itu kan nggak boleh banyak-banyak nih. Kita yang harus kita hafalkan gitu ya. Nah, important word bisa banyak, additional bisa banyak juga gitu ya. Nah, di sini kita begitu masalah, anak-anak tolong dibaca ya. Oke, repeat after me atau coba watashi no ato ni yonde kudasai misalnya gitu. Ayo, misalnya samui desu, samui, dingin. Terus misalnya ikura desu ka, berapa ya misalnya. Nah, ikura desu ka, kono hamburger wa ikura desu ka, hamburger ini berapa ya misalnya. Nah, ini kita ulang terus. Perulangannya kalau saya minimal 5 kali ya. Ayo sama-sama nih gitu ya, 5 kali gitu ya. Nah, sehingga paling nggak kita bisa memanaskan mesinnya, mulutnya anak-anak dulu gitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi saya banyak lihat di sekolah kita repetasinya ini sangat kurang gitu ya. Ayo ulangi lagi anak-anak. Nah, kita juga belajar, anak-anak juga belajar. Oke ya. Nah, ini masuk ke sini kan, mulai masuk. Nah, baru kemudian kita jelaskan sedikit. Kita masuk ya ke sana, terus apakah kita mau pakai role? Ayo si A, si B, silahkan gitu ya. Nah, dilihat ya, terus kemudian kamu sebelahnya, tolong kamu jadi A, kamu jadi B. Udah selesai ya, terus kemudian yang B sekarang jadi A, sebelahnya jadi B ya gitu. Nah, ini kita bisa bikin seperti itu. Nah, atau kita cukup istilahnya membaca saja gitu. Jadi karena misalnya kita melihat bahwa anak-anak misalnya di ice breaking nih, kita tiba-tiba kasih aja hiragana katakana, anak-anak coba ini baca misalnya, oh ternyata ada yang nggak bisa baca gitu ya. Oh berarti oke, sekarang kita ini juga bisa sebenarnya dengan kita ada ice breaking di pembukaan ini, kita sedikit mengubah atau melakukan improvisasi gitu ya. Jadi pembukaan ini penting untuk kita, apakah kita akan terus atau kita akan melakukan sedikit improvisasi atau kita melakukan improvisasi sama sekali gitu ya. Nah, itu yang pentingnya di sini. Nah, terus setelah kita melakukan isi dari pelajaran tersebut, di bagian penutup itu kita ulangi lagi. Ayo anak-anak, tadi Sensei sudah mengatakan, kita hari ini belajar mengenai bagaimana memesan McD ya. Nah, ayo si Z, kamu kelihatannya ngantuk sekali. Saya ingin memesan burger ini gitu ya. Aduh, Sensei apa ya? Apa yang kamu bisa misalnya? Oke, kalau misalnya hamburger kamu nggak bisa ngomong, apa misalnya? Saya ingin memesan ini atau saya ingin ini gitu. Watashi wa kore tabetai desu. Oh, oke. Nah, ayo misalnya siapa yang bisa mengatakan sesuai dengan apa yang kita sampaikan hari ini? Si C. Nah, ini kita bisa melakukan seperti itu gitu ya. Atau kita mungkin kasih waktu yang lebih banyak lagi karena menurut kita penting ya. Kita tes, ayo anak-anak kita tes ya. Nah, ini bisa juga. Nah, sehingga dari sini kitalah penguasa waktu dan tempat ya. Space and time itu kita yang menguasai itu semua gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita tidak sadar ya bahwa kita adalah master ya. Jadi kan kita disebutnya sensei gitu ya, atau misalnya kita disebut master kan gitu ya. Nah, ya karena kita adalah empunya waktu dan space ya, ruang di saat itu juga gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Nah, tadi juga mungkin akan ada pertanyaan lagi nih pada saat kita tadi ada lesson plan ya gitu ya. Terus kemudian mana yang harus kita hafalkan gitu ya. Word-nya ada, tapi ingat ya, word itu susah dihafal. Jadi untuk kita membenamkan arti ke dalam kepala kita gitu ya, kita perlu kalimat ya.
Kita perlu kalimat. Sehingga tidak ada itu misalnya, ayo kita latihan kotoba. Kotoba no renshu gitu ya. Kalau hanya itu saja, itu menurut saya sangat sayang ya. Jadi buang-buang waktu gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengatakannya dalam kalimat ya tadi ya. Misalnya kita ingin mengajari mengenai apa misalnya. Kalau misalnya kita ingin mengajari mengenai kalau gitu ya. Naraba kalau. Kalau itu saja bingung saya kan. Karena kita nggak hanya diberi one piece of information aja gitu. Kita perlu wacana, kita perlu kalimat ya. Nah, sehingga kita akan bilang watashi wa nihon ni iku naraba. Watashi wa nihon ni iku koto ga dekiru naraba. Atau misalnya kita bilang naraba agak susah ya. Misalnya yang ba ya bentuknya. Watashi nihon ni ikeba anata to aitai desu. Anata to aimasu. Jadi kalau saya pergi ke Jepang, saya akan bertemu dengan Anda. Nah, ini contohnya seperti itu kan. Nah, mungkin agak susah tapi kita harus memang ayo terus kemudian saat itu jangan kita bilang ba aja gitu ya. Tapi satu kalimat yang menjadi jadi jangan kita langsung bikin, ayo kamu bikin kalimat dan sebagainya. Jadi hari itu harus ada tema kalimat apa yang Anda ingin sampaikan kepada para murid. Sehingga misalnya pada hari itu juga ya, pas makan siang, nah kamu ketemu sama si F gitu ya. Ayo tadi saya bicara apa ya tentang kalimat apa yang saya sampaikan di lesson saya. Aduh apa ya sensei ya? Pakai bahasa Indonesia kan misalnya. Kalau saya ingin kalau saya berhasil ke Jepang, kalau saya bisa ke Jepang, saya ingin bertemu kamu. Ayo apa gitu ya. Nah, akhirnya para siswa itu tuh akan sangat berjaga-jaga terus ya. Jangan-jangan nanti saya ditanya sensei, Nah, inilah yang ingin kita buat gitu ya. Sehingga ketika misalnya kita bisa berjaga-jaga setiap hari gitu ya. Nah, kita nggak perlu berjaga-jaga lagi. Ketika ketemu dengan orang yang mewawancarai kita udah terbiasa berjaga-jaga gitu ya. Nah, itulah pentingnya kenapa seorang sensei itu ya, itu harus membuat siswanya itu tuh tadi bisa itu ya, tidak hanya tadi ya. Jadi memang Anda menguasai ya di satu di ruang kelas itu Anda kuasai. Baik waktunya, baik ruangannya gitu ya. Nah, di luar itu pengaruh Anda makin dikit. Tapi ketika Anda bertemu dengan siswa, nah usahakan Anda juga tetap bisa melakukan pengetesan kecil gitu ya, sehingga semua orang bisa berjaga-jaga. Oke, mungkin saya kira seperti itu Pak. Ini ya, agak kemana-mana juga. Itu kalau Japanisnya apa? Dititeni ya? Dititeni. Selalu berjaga-jaga. Setiap saat itu momen belajar sebenarnya. Betul. Ketemu berpapasan di jalan, bisa belajar juga di situ. Iya, betul. Iya. Sensei bisa berperan di sana. Betul. Seru ya. Sensei itu master yang empunya tadi ya. Betul. Waktu dan ruang gitu ya. Betul. Baik. Ya. Dan kalau misalnya satu hari 10 kata, kalau 100 hari itu udah hampir 1000 sebenarnya. 1000 harusnya. Betul. Ya. Artinya sebenarnya kita nggak perlu terlalu capek di sini ya. Kan hanya 10 saja. Nah, jadi nanti kita ulang-ulang lagi kalau sudah 10 hari gitu kan. Nah, ulang lagi hari pertama apa. Nah, tesnya itu juga harus terkontrol ya. Pak. Jadi misalnya kalau kita memberikan tes gitu ya, harus misalnya tiap hari kita ada small test gitu ya. Nah, small test itu misalnya nih kita Mas remember kan hanya 10 ya. Katakanlah important word-nya juga 10 dan additional word-nya 10 gitu ya. Ini kalau dites harus 90%. Nah, important word mungkin bisa 40%, additional-nya bisa 20%. Jadi artinya kalau misalnya Mas remember word-nya itu, jadi kita jangan begini, bikin soal itu, pokoknya kalau nilainya 7 udah lulus gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Mas remember itu harus 9. Nah, important word-nya bisa 40 lah. Artinya bisa dari 10 bisa 4 yang benar nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baik, makasih Pak Arbi.